Satu hal yang Tuhan ingin setiap orang Kristen lanjut usia lepaskan sebelum kematian. Ada satu momen dalam hidup ketika tubuh mulai melambat, kebisingan dunia terasa semakin jauh, dan jiwa mulai memikirkan kekekalan lebih daripada hari esok. Dalam jam-jam sunyi itu, sesuatu muncul ke permukaan, sebuah kesadaran yang bergetar bahwa waktu bukan lagi sesuatu yang bisa dihabiskan, melainkan sesuatu yang harus dihormati. Banyak orang Kristen yang telah lanjut usia merasakan pergeseran ini dengan sangat dalam. Mereka merasakan bahwa Tuhan bukan sekedar memanggil mereka untuk mengakhiri hidup, tetapi untuk mengakhirinya dengan baik. Namun, tersembunyi di balik senyum lembut, kata-kata penuh hikmat, dan puluhan tahun iman, ada sebuah beban yang dibawa sebagian orang percaya yang tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk mereka bawa sampai mati. Beban itu bukan fisik, melainkan rohani. Beban itu menekan hati seperti bayangan yang menolak pergi. Inilah pergumulan yang tak terucap, yang mencuri damai dari tahun-tahun terakhir kehidupan, dan mengubah masa yang seharusnya penuh sukacita, perenungan, dan rasa syukur menjadi medan pertempuran yang sunyi. Ada sesuatu yang Tuhan ingin dilepaskan sebelum napas terakhir meninggalkan paru-paru. Itu bukan rumah, bukan impian, bukan harta, dan bukan kenangan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi, sesuatu yang telah melilit jiwa selama bertahun-tahun melalui rasa sakit, kekecewaan, atau ketakutan. Banyak orang menahannya dalam diam, mengira itu hanyalah bagian dari proses menua, tanpa menyadari bahwa Tuhan melihatnya sebagai sebuah belenggu. Akhir kehidupan tidak pernah dimaksudkan menjadi penjara penyesalan atau penawanan emosional. Alkitab menyatakan satu kebenaran yang mendalam. Tuhan rindu anak-anaknya memasuki kekekalan dalam keadaan merdeka. Ia menginginkan hati yang tidak terbeban, roh yang ringan, dan jiwa yang tidak dipenuhi oleh hal-hal yang seharusnya tidak tinggal. Sebelum perjalanan pulang itu selesai, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menghadapi satu hal ini, bukan untuk menghukum, melainkan untuk membebaskan. Karena surga adalah tempat bagi mereka yang telah melepaskan. Nomor 1, beban tersembunyi yang secara diam-diam menghancurkan damai di masa tua. Penuaan tidak selalu menghancurkan tubuh terlebih dahulu. Seringkali ia menghancurkan hati. Banyak orang Kristen lanjut usia menjalani tahun-tahun terakhir mereka dengan tampak kuat dari luar, tetapi lelah di dalam. Mereka menyembunyikan sebuah beban yang enggan mereka namai, sebuah berat yang tidak pernah muncul dalam foto keluarga, percakapan gereja, atau pertemuan doa. Itu adalah beban sunyi yang menekan semakin kuat seiring berlalunya tahun. Dan meskipun tidak ada orang lain yang dapat melihatnya, Tuhan melihatnya. Beban itu menjadi seperti batu yang diikatkan pada jiwa, membuat setiap kenangan terasa lebih berat, setiap pikiran lebih menyakitkan, dan setiap langkah menuju kekekalan terasa lebih lambat. Beban tersembunyi ini bukanlah satu momen, satu peristiwa, atau satu luka tunggal. Ia adalah akumulasi dari hal-hal yang tidak pernah diselesaikan. Rasa perih dari kata-kata yang diucapkan puluhan tahun lalu, sakitnya hubungan yang tidak pernah dipulihkan, kepahitan terhadap seseorang yang tidak pernah meminta maaf, rasa bersalah atas keputusan yang tidak bisa diubah. Sebagian orang percaya memendam kekecewaan terhadap diri mereka sendiri, sebagian terhadap anggota keluarga, dan sebagian bahkan terhadap Tuhan. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya, tetapi beban itu hidup dalam napas mereka, dalam cara mata mereka meredup ketika nama-nama tertentu disebutkan, dan dalam keheningan yang mengikuti doa yang tak terjawab. Tragedinya adalah banyak orang meyakinkan diri mereka bahwa beban ini tidak berbahaya,
karena mereka telah bertahan dengannya begitu lama. Namun bertahan bukanlah hal yang sama dengan hidup. Alkitab memperingatkan bahwa beban rohani yang tidak terselesaikan tidak pernah tinggal diam. Ia bertumbuh. Ibrani 12:15 dengan jelas berbicara tentang akar kepahitan yang tumbuh dan mencemari banyak orang. Akar tidak tinggal di bawah permukaan. Ia menyebar, melilit sukacita, mencekik damai, dan mematikan rasa syukur. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang Kristen lanjut usia bergumul untuk merasakan kehadiran Tuhan. Meskipun mereka berdoa, hati mereka penuh, tetapi bukan oleh Dia. Semakin tua tubuh menjadi, semakin sedikit energi yang dimilikinya untuk berperang dalam peperangan rohani. Itulah mengapa beban ini menjadi semakin berbahaya seiring bertambahnya usia. Alih-alih menikmati musim yang Tuhan maksudkan, penuh dengan hikmat, perenungan, dan warisan, banyak orang menghabiskannya dengan mengulang luka lama, menghidupkan kembali kesalahan lama, atau menyimpan kepahitan atas hasil-hasil masa lalu. Beban ini mengubah cara mereka memandang orang lain, cara mereka menafsirkan jawaban Tuhan, dan cara mereka mempersiapkan diri untuk kekekalan. Beban itu menjadi begitu akrab sehingga mereka mengiranya sebagai bagian dari identitas mereka. Namun, Tuhan tidak pernah memanggil anak-anaknya untuk mati sambil membawa belenggu. Mazmur 92 menjanjikan bahwa orang benar akan tetap berbuah bahkan di masa tua. Tetapi, pertumbuhan tidak mungkin terjadi ketika jiwa tercekik oleh sesuatu yang tidak pernah diserahkan. Beban tersembunyi ini tidak hanya merampas sukacita di masa kini, ia mencuri pengharapan dari masa depan. Ia menarik hati ke dalam ketika Tuhan memanggilnya ke atas. Dan sampai beban itu dinamai, dihadapi, dan dilepaskan, damai akan tetap menjadi orang asing. Nomor 2, peringatan Alkitab tentang berpegang terlalu lama. Tuhan tidak mengabaikan beban yang memberatkan anak-anaknya, tetapi Ia juga tidak memaksa mereka untuk melepaskannya. Alkitab dipenuhi dengan peringatan bagi orang percaya yang berpegang erat pada apa yang telah Tuhan minta untuk dilepaskan. Berpegang mungkin terasa aman, akrab, atau bahkan terasa benar. Namun kitab suci menyatakan bahwa melekat pada masa lalu dapat merusak jiwa, memutarbalikkan cara pandang, dan mengganggu rencana Tuhan bagi bab-bab terakhir kehidupan. Istri Lot adalah contoh yang paling menghantui. Tuhan menawarkan kebebasan, pelarian, dan masa depan baginya. Namun ia menoleh kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk ditinggalkan. Konsekuensinya terjadi seketika. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena menoleh ke belakang membekukan takdirnya. Kisahnya berdiri sebagai peringatan yang terukir dalam kitab suci. Semakin kita menghargai apa yang Tuhan ingin singkirkan, semakin kita dibentuk olehnya. Berpegang mengeraskan hati jauh sebelum tubuh dikuburkan. Raja Saul adalah pelajaran tragis lainnya. Penolakannya untuk melepaskan kesombongan, rasa tidak aman, dan keinginan mengontrol, merampas damai dan tujuan hidupnya. Meskipun ia dipilih oleh Tuhan, ketidakmampuannya menyerahkan apa yang Tuhan kehendaki mencabut panggilannya dari akar. Saul mati dalam siksaan batin, bukan karena Tuhan menolaknya, tetapi karena ia tidak pernah meletakkan beban yang perlahan meracuni jiwanya. Kisahnya membuktikan bahwa hati yang tidak mau melepaskan tidak akan dapat menikmati berkat yang masih ingin Tuhan berikan, bahkan di masa tua. Yesus sendiri berbicara tentang kebenaran ini ketika ia memperingatkan bahwa siapapun yang meletakkan tangannya pada bajak lalu, menoleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan Allah. Menoleh ke belakang
bukan sekedar tentang mengingat kenangan. Itu adalah cerminan kesepiaan. Ketika masa lalu memiliki kuasa emosional yang lebih besar daripada janji Tuhan, hati menjadi terbagi. Hati yang terbagi tidak dapat berjalan dengan bebas menuju kekekalan. Inilah sebabnya Alkitab berulang kali memanggil orang percaya untuk melepaskan, mengampuni, dan menyerahkan. Efesus 4 memerintahkan orang percaya untuk menyingkirkan kepahitan. Kolose 3 mendesak mereka untuk melepaskan dendam. Tuhan tidak memerintahkan pelepasan karena Ia membutuhkannya. Ia memerintahkannya karena kita membutuhkannya. Jiwa tidak dirancang untuk membawa luka seumur hidup. Usia tua tidak membersihkan hati. Ia menyingkapkannya. Beberapa orang Kristen lanjut usia bertanya-tanya, mengapa sukacita terasa jauh meskipun mereka menghadiri gereja, berdoa, dan membaca kitab suci? Alasannya bukan karena Tuhan menarik diri. Alasannya adalah karena berpegang pada apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan, menciptakan gangguan rohani. Hati menjadi terlalu berat untuk terangkat dalam penyembahan, terlalu penuh untuk menerima penghiburan, dan terlalu terluka untuk mengenali kasih. Tuhan tidak ingin anak-anaknya memasuki kekekalan sambil menyeret apa yang Ia mati untuk lepaskan. Ia memperingatkan agar tidak berpegang pada masa lalu, karena masa lalu tidak memiliki otoritas di surga. Dan semakin lama seorang percaya berpegang pada apa yang Tuhan katakan untuk dilepaskan, semakin jauh ia menjauh dari damai yang seharusnya ia alami di sini sebelum melangkah ke dalam kekekalan. Nomor 3, mengapa Tuhan menuntut pelepasan sebelum memanggilmu pulang? Seiring berlalunya tahun-tahun, tubuh menjadi semakin lemah, tetapi jiwa menjadi semakin terlihat. Semakin tua seorang Kristen, semakin sedikit ia dapat menyembunyikan apa yang sesungguhnya ada di dalam dirinya. Tahap terakhir kehidupan memiliki tujuan ilahi. Ia bukan sekedar hitung mundur, melainkan sebuah persiapan. Tuhan menggunakan musim ini untuk memurnikan hati, bukan melalui penderitaan, melainkan melalui penyerahan. Ia tidak tertarik pada seberapa banyak yang telah kita capai atau berapa lama kita bertahan. Ia tertarik pada siapa kita ketika kita berdiri di hadapannya tanpa gelar, tanpa harta, dan tanpa pencapaian duniawi. Tuhan memanggil anak-anaknya untuk melepaskan beban tertentu, karena apa yang kita bawa membentuk siapa kita. Surga adalah tempat di mana tidak ada sesuatu yang najis. Banyak orang percaya salah memahami hal ini. Mereka berpikir keselamatan saja sudah cukup untuk mempersiapkan mereka bagi kekekalan. Namun, Tuhan menginginkan lebih dari sekadar jiwa yang diselamatkan. Ia menginginkan jiwa yang dipulihkan. Jika hati masih terikat pada kepahitan, kebencian, penyesalan, atau luka yang tidak diampuni, maka sebagian dari hati itu masih terbelenggu pada bumi. Mazmur 73:25 menyatakan, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau?" Kekekalan bukanlah pelarian, ia adalah sebuah perjumpaan. Ia adalah melangkah menuju seseorang, bukan menjauh dari sesuatu. Namun bagaimana mungkin jiwa melangkah menuju Tuhan jika ia masih menghadap ke belakang? Bagaimana mungkin seseorang merangkul sukacita kekal sambil masih mencengkeram luka sementara? Tuhan meminta pelepasan karena berpegang merusak cara anak-anaknya memandangnya. Hati yang terluka melihat Tuhan sebagai jauh. Hati yang pahit melihatnya sebagai tidak adil. Hati yang penuh penyesalan melihatnya sebagai terlambat. Pandangan-pandangan yang terdistorsi ini merampas keintiman yang seharusnya dinikmati orang percaya di tahun-tahun terakhir mereka. Tuhan menginginkan kedekatan, bukan sekedar ketaatan. Orang Kristen lanjut usia yang melepaskan beban yang tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk mereka pikul
akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Kedekatan dengan Tuhan menjadi lebih manis, lebih jelas, dan lebih nyata daripada sebelumnya. Ada juga alasan lain mengapa Tuhan menuntut pelepasan. Ia sedang menulis bab terakhir dari kehidupan setiap orang percaya, dan Luka yang belum selesai akan menulis ulang akhir cerita itu. Jika masa lalu masih menjadi suara yang paling keras, maka masa lalu itu akan menjadi penulis masa kini. Tuhan tidak dapat menyelesaikan cerita ketika suara lain masih memegang pena. Penyerahan bukan berarti kehilangan kendali atas kisah hidup. Penyerahan berarti memberikan kembali kepada Tuhan posisinya yang sah sebagai penulis dan penyempurna. Setiap mujizat dalam kitab suci dimulai ketika kekuatan manusia berakhir dan penyerahan dimulai. Tuhan tidak memerintahkan pelepasan untuk melemahkan anak-anaknya. Ia memerintahkannya untuk membebaskan mereka. Ia ingin hati menjadi cukup ringan untuk terangkat, sama seperti balon udara tidak dapat naik selama masih terikat ke tanah. Demikian pula, jiwa tidak dapat melayang menuju kekekalan selama masih terbelenggu oleh hari kemarin. Usia tua bukanlah akhir dari tujuan. Ia adalah penyempurnaan terakhir dari tujuan itu. Dan Tuhan menolak membiarkan anak-anaknya melangkah ke dalam kekekalan sambil memegang sesuatu yang tidak akan ada di sana. Nomor 4, bagaimana berpegang menghalangi berkat terakhir Tuhan dalam hidupmu. Banyak orang Kristen lanjut usia secara keliru percaya bahwa musim berkat mereka telah berakhir. Mereka mengira Tuhan melakukan hal-hal besar di masa muda mereka, memakai mereka di usia parubaya, dan kini hanya menunggu kepergian mereka dalam diam. Namun itulah yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menyimpan sebagian dari berkat-Nya yang paling menakjubkan untuk tahun-tahun akhir kehidupan. Bukan sebagai hadiah karena bertahan hidup, tetapi sebagai mahkota bagi mereka yang menyerah. Namun berkat-berkat ini hanya dapat diakses oleh mereka yang melepaskan apa yang Tuhan telah nyatakan selesai. Berpegang pada rasa sakit, kebencian, atau penyesalan masa lalu menciptakan penyumbatan rohani. Itu seperti mencoba menanam benih di tanah yang penuh batu. Tidak ada yang dapat berakar. Tuhan rindu mencurahkan hikmat, damai, dan warisan ke dalam hati orang-orang yang telah lanjut usia. Namun hati yang dipenuhi emosi yang belum terselesaikan tidak memiliki ruang untuk menerima. Tangan yang mengepal tidak dapat memegang sesuatu yang baru. Ketika seorang percaya menolak melepaskan beban yang Tuhan telah singkirkan, tanpa sadar ia menolak berkat yang telah Tuhan siapkan. Pertimbangkan Abraham. Janji terbesarnya, Ishak, tidak datang pada masa mudanya, tetapi pada usia tua. Namun Abraham harus melepaskan ketakutan, keraguan, dan logika manusia sebelum menerima mujizat itu. Musa tidak melangkah ke dalam panggilannya sampai ia menyerahkan kemarahannya dan alasan-alasannya. Hana dan Simeon tidak bertemu Mesias sampai mereka melepaskan tepahitan dari tahun-tahun penantian. Polanya tidak dapat disangkal. Penyerahan membuka kunci berkat. Orang percaya yang menolak melepaskan menjadi terperangkap dalam kekeringan rohani. Doa-doa mereka terasa tak terjawab bukan karena Tuhan diam, tetapi karena hati mereka tertutup. Berkat Tuhan membutuhkan hati yang terbuka. Itulah sebabnya Amsal memperingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati adalah tanah tempat Tuhan menanam janji-janjinya. Jika tanah itu tercemar oleh luka lama, benih berkat ilahi tidak dapat bertumbuh. Berpegang juga menguras energi rohani. Tuhan merancang tahun-tahun terakhir kehidupan sebagai sebuah kesaksian, sebuah musim ketika orang lain memandang hidup seorang tua dan melihat kasih karunia, ketekunan, dan iman yang tak tergoyahkan. Namun ketika hati berat, kesaksian itu menjadi redup.
Apa yang seharusnya menjadi mercusuar berubah menjadi lilin yang berkedip-kedip. Dan mungkin bagian yang paling tragis adalah ini. Berkat yang tertunda bukan berarti berkat yang ditolak, tetapi berkat itu membutuhkan partisipasi. Tuhan tidak akan memaksa sebuah pemberian ke dalam tangan yang tertutup. Beban harus dilepaskan sebelum berkat dapat diterima. Berkat-berkat usia tua, damai yang berlipat ganda, hubungan yang dipulihkan, pengaruh lintas generasi, dan perspektif kekal sedang menanti. Berkat-berkat itu bukan untuk mereka yang kuat, melainkan untuk mereka yang berserah. Ketika seorang percaya lanjut usia akhirnya melepaskan apa yang telah lama Tuhan minta untuk dilepaskan, surga bergerak. Doa-doa terdengar berbeda. Penyembahan terasa nyata kembali. Alkitab menjadi hidup. Percakapan memiliki tujuan. Seolah-olah jiwa mengembuskan napas setelah menahannya selama puluhan tahun. Pelepasan itu tidak mempersingkat hidup, ia memperindahnya. Nomor 5, satu hal yang harus diserahkan setiap orang Kristen lanjut usia sebelum kematian. Sepanjang kitab suci, Tuhan memanggil umatnya untuk melepaskan banyak hal, dosa, berhala, kesombongan, dan keterikatan duniawi. Namun ada satu beban yang menembus lebih dalam daripada semuanya. Satu beban yang bersembunyi di balik senyuman, di balik bertahun-tahun kehadiran di gereja, di balik puluhan tahun disiplin rohani. Itulah belenggu yang paling banyak dibawa orang Kristen lanjut usia ke tahun-tahun terakhir mereka tanpa menyadarinya. Dan Alkitab memperingatkan bahwa jika tidak dilepaskan, belenggu itu akan meracuni perjalanan jiwa menuju kekekalan. Beban itu adalah ketidakmengampunan. Ketidakmengampunan menyamar dengan sangat rapi. Ia tidak selalu tampak seperti amarah atau kebencian. Kadang ia terasa seperti kesedihan yang melekat pada sebuah tenangan. Kadang ia muncul sebagai tepahitan ketika sebuah nama disebutkan. Kadang ia adalah luka pengkhianatan yang tidak pernah diselesaikan. Kekecewaan terhadap anak yang memilih jalan pemberontakan, kebencian terhadap pasangan yang tidak pernah berubah, atau rasa bersalah atas kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Ketidakmengampunan bersifat halus tetapi mematikan. Yesus memperingatkan bahwa orang yang menolak mengampuni sebenarnya memenjarakan dirinya sendiri, bukan pelaku kesalahan. Matius 18 menggambarkan gambaran yang mengerikan. Hamba yang tidak mengampuni diserahkan kepada siksaan bukan karena besarnya hutangnya, melainkan karena kondisi hatinya. Ketidakmengampunan tidak hanya melukai hubungan, ia menjadi racun rohani yang merembes ke setiap area kehidupan. Bagi orang Kristen lanjut usia, beban ini sangat berbahaya. Tahun-tahun memperbesar luka, bukan menghapuskannya. Apa yang terasa seperti kenangan jauh dapat berubah menjadi rantai yang hidup. Seseorang mengulang kembali percakapan dari puluhan tahun lalu, menghidupkan kembali pengkhianatan, melatih ulang penyesalan, dan membuka kembali luka emosional lama. Alih-alih bertumbuh dalam kasih karunia, mereka bertumbuh dalam duka. Alih-alih menjadi lembut, mereka menjadi tertutup. Jiwa berubah menjadi museum dari rasa sakit yang belum terselesaikan. Tuhan tidak meminta anak-anaknya mengampuni karena pelaku pantas menerimanya. Ia memintanya karena kita membutuhkannya. Pengampunan bukan pembenaran, ia adalah pelepasan. Ia adalah meletakkan beban di kaki salib dan menolak membawanya satu hari pun lagi. Salib bukan hanya tempat Yesus membayar dosa. Salib adalah tempat di mana orang percaya seharusnya meletakkan hal-hal yang membunuh mereka dari dalam.
Ketidakmengampunan menghalangi kasih. Ia mencekik sukacita. Ia membutakan hati terhadap kebaikan Tuhan. Ia mengubah penyembahan menjadi usaha dan doa menjadi kebisingan. Ada orang Kristen lanjut usia yang bertanya-tanya, mengapa mereka sulit merasakan hadirat Tuhan meskipun seumur hidup setia? Alasannya sederhana, ketidakmengampunan menduduki tahta hati yang seharusnya hanya dimiliki Tuhan. Yesus menjadikan pengampunan sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Ia tidak mengatakan bahwa pengampunan adalah pilihan. Ia menjadikannya perintah. Ampunilah supaya Bapamu di surga mengampuni kamu. Ia memahami bahwa ketidakmengampunan mengikat jiwa pada masa lalu dan membuat surga terasa jauh. Tuhan tidak ingin anak-anaknya memasuki kekekalan sambil menyeret kepahitan seperti bagasi. Kerajaan Allah tidak memiliki ruang untuk dendam. Melepaskan bukan berarti melupakan, bukan berpura-pura. Itu berarti menyerahkan hak atas balas dendam, kepahitan, dan kepemilikan emosional atas luka. Itu berarti berkata, ini melukaiku, tetapi ini tidak akan menentukan diriku. Ketidakmengampunan dapat mengubah bahkan orang Kristen terkuat menjadi seorang tahanan. Tetapi pengampunan mengubah pintu penjara menjadi gerbang yang terbuka. Setiap orang percaya lanjut usia berdiri di persimpangan jalan, bertahan dan membawa kepahitan menuju kekekalan, atau melepaskannya dan memasuki hadirat Tuhan tanpa beban. Pilihan itu menentukan bukan hanya bagaimana hidup berakhir, tetapi bagaimana kekekalan dimulai. Nomor 6. Langkah-langkah untuk melepaskan beban yang tidak pernah Tuhan maksudkan untuk kamu pikul. Melepaskan ketidakmengampunan bukanlah dorongan emosional. Itu adalah keputusan rohani. Perasaan tidak membuat pengampunan menjadi mungkin. Ketaatanlah yang melakukannya. Alkitab tidak menunggu perasaan selaras dengan iman. Ia memanggil orang percaya untuk bertindak, karena hati mengikuti kehendak, bukan sebaliknya. Tuhan menyediakan jalan yang jelas menuju pelepasan, dan setiap langkahnya dipenuhi oleh kasih karunia. Langkah pertama adalah pengakuan. Banyak orang Kristen lanjut usia tidak menyadari adanya ketidakmengampunan, karena mereka menguburnya jauh di bawah tahun-tahun keheningan atau pembenaran diri. Mereka mengira waktu telah menyembuhkannya. Namun, waktu tidak menyembuhkan luka rohani. Kebenaranlah yang menyembuhkan. Membawa rasa sakit itu ke hadapan Tuhan tanpa alasan atau pembelaan membuka pintu bagi transformasi. Tuhan menyembuhkan apa yang kita singkapkan. Langkah kedua adalah pengakuan dosa. Bukan pengakuan atas apa yang orang lain lakukan, melainkan pengakuan atas apa yang hati pegang. Amsal mengajarkan bahwa menyembunyikan dosa membawa kebusukan, tetapi pengakuan membawa belas kasihan. Ketidakmengampunan adalah dosa, karena ia menolak orang lain menerima kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ketika orang percaya mengakui kepahitan yang mereka bawa, mereka melangkah keluar dari bayang-bayang dan masuk ke dalam kebebasan. Langkah ketiga adalah penyerahan. Disinilah pertempuran mencapai puncaknya. Daging menginginkan pembalasan, pembenaran, atau permintaan maaf. Tetapi penyerahan berkata, Tuhan, rasa sakit ini sekarang menjadi milikmu. Pengampunan bukan menyangkal luka, ia memindahkannya. Salib cukup kuat untuk memikul apa yang tidak pernah dimaksudkan hati untuk bawa. Langkah keempat adalah doa. Bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang yang menyebabkan rasa sakit itu. Yesus memerintahkan orang percaya untuk berdoa bagi musuh mereka, bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk mematahkan kepahitan sampai ke akarnya. Kamu tidak dapat membenci seseorang yang terus-menerus kamu doakan. Doa melonggarkan rantai.
satu mata rantai demi satu. Langkah terakhir adalah istirahat. Setelah pengampunan diberikan, hati harus menolak untuk mengambil kembali apa yang telah diserahkan. Musuh akan mencobai orang percaya untuk mengunjungi kembali kenangan lama, tetapi pengampunan diperbarui setiap kali hati berkata, "Aku melepaskannya." Damai menjadi buah dari ketekunan. Sedikit demi sedikit, jiwa menjadi lebih ringan. Melepaskan ketidakmengampunan tidak mengubah masa lalu. Ia mengubah masa depan. Ia membuka kembali keintiman dengan Tuhan, memulihkan kejernihan pikiran, menyegarkan roh, dan membuka berkat-berkat yang sebelumnya terhalang. Beban yang dahulu terasa tak tertanggungkan berubah menjadi kesaksian kuasa Tuhan, bukan kehendak manusia. Kebebasan bukanlah ketiadaan ingatan. Kebebasan adalah ketiadaan belenggu. Ketika orang percaya berjalan di jalan ini, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Apa yang dulu terasa mustahil menjadi tak terelakkan. Tuhan tidak meminta kesempurnaan, hanya penyerahan. Dan pada saat seorang Kristen lanjut usia, melepaskan beban yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka pikul, surga mendekat dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Nomor 7, damai, sukacita, dan kebebasan yang datang ketika melepaskan. Ada jenis damai yang tidak hadir di masa muda maupun di tahun-tahun sibuk di tengah kehidupan. Damai ini disediakan bagi mereka yang telah menempuh jalan panjang, melewati badai, bertahan dari patah hati, dan bergumul dengan Tuhan melalui musim-musim keheningan. Namun damai ini tidak datang secara otomatis. Ia hanya hadir ketika hati dikosongkan dari beban-beban yang dulu mendefinisikannya dan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Pengampunan adalah pintu menuju damai ini. Ketika seorang Kristen lanjut usia akhirnya melepaskan ketidakmengampunan, sesuatu yang ajaib terjadi. Jiwa seakan menghela napas. Beban yang selama ini menekan dada terangkat. Kabut yang mengaburkan ingatan mulai menyingkir. Doa terasa lebih ringan. Penyembahan terasa lebih manis. Kitab suci terasa hidup kembali. Seolah-olah Tuhan sendiri mengembuskan udara segar ke dalam ruangan yang telah tertutup selama puluhan tahun. Ini bukan imajinasi, ini adalah realitas rohani. Hati diciptakan untuk kebebasan, dan ketika dibebaskan dari kepahitan, hati mengembang dengan sukacita. Melepaskan juga memberi ruang bagi rasa syukur. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya lanjut usia melihat ke belakang melalui lensa penyesalan atau kebencian. Setiap kenangan diwarnai oleh apa yang salah atau siapa yang mengecewakan. Namun ketika pengampunan masuk, kenangan yang sama mulai berubah bentuk. Hati tidak lagi terfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang Tuhan pelihara. Penderitaan berubah menjadi kesaksian, luka menjadi hikmat. Hati belajar berkata, bahkan di sana Tuhan menyertaiku. Hubungan pun ikut berubah. Pengampunan membangun jembatan di tempat tembok pernah berdiri. Banyak orang Kristen lanjut usia hidup terpisah dari orang-orang yang mereka kasihi karena rasa sakit yang tidak terselesaikan telah mengeraskan hati mereka. Namun ketika beban ketidakmengampunan dilepaskan, permintaan maaf menjadi mungkin. Tawa kembali. Dan pendamaian, meskipun tidak sempurna, menjadi anugerah, bukan tuntutan. Ada keluarga yang menyaksikan seorang percaya yang sekarat memilih untuk mengampuni. Dan pada saat itu, generasi-generasi disembuhkan. Pengampunan juga membawa kejernihan rohani. Menjadi lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan, merasakan hadiratnya, dan memahami arahnya. Jiwa tidak lagi bersaing dengan kebisingan kebencian.
Sebaliknya, ia beristirahat dalam keheningan yang kudus. Yesaya 46:4 berjanji, "Aku akan menggendong kamu." Namun Tuhan tidak dapat menggendong apa yang kamu tolak untuk lepaskan. Ketika kamu meletakkannya, ia mengangkatmu lebih tinggi daripada yang pernah diizinkan oleh rasa sakitmu. Yang paling penting, melepaskan mempersiapkan hati untuk kekekalan. Kematian bukanlah pintu bagi mereka yang pahit. Ia adalah jalan bagi mereka yang ditebus. Pengampunan memungkinkan orang percaya melangkah ke dalam kekekalan tanpa beban luka duniawi. Ia memungkinkan napas terakhir menjadi napas damai, bukan penyesalan. Alih-alih mencengkeram hasil-hasil hidup, jiwa mencengkeram Yesus. Alih-alih menuntut penjelasan, ia beristirahat dalam hadirat-Nya. Pengampunan bukanlah akhir dari hidup. Ia adalah kelahiran kembali dari hidup itu sendiri. Mereka yang mengampuni di tahun-tahun terakhir tidak mati dalam kekosongan. Mereka mati dalam kepenuhan, penuh damai, penuh syukur, penuh akan Tuhan. Mereka meninggalkan warisan bukan berupa rasa sakit, tetapi iman. Kehidupan mereka membisikkan satu kebenaran yang mendalam kepada siapapun yang menyaksikannya. Tuhan cukup bagiku. Kesimpulan, hadiah terakhir yang ingin Tuhan berikan kepadamu sebelum kamu meninggalkan dunia ini. Akan tiba suatu hari ketika suaramu melemah, tanganmu menjadi penang, dan mereka yang mengasihimu berkumpul di sekeliling tempat tidurmu dengan air mata dan kenangan. Pada hari itu, hari ketika surga terasa begitu dekat, tidak satu pun kepemilikan yang pernah kamu miliki akan berarti. Tidak gelar, tidak pencapaian, tidak penyesalan, dan tidak luka yang akan mengikutimu. Hanya hatimu yang akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan hati itu dalam keadaan merdeka. Pengampunan bukanlah sesuatu yang Tuhan tuntut untuk membebanimu. Ia adalah sesuatu yang Ia tawarkan untuk membebaskanmu. Itu adalah hadiah terakhirnya sebelum Ia menyambutmu pulang. Ia ingin bab terakhirmu dipenuhi damai, bukan siksaan pelepasan, bukan penawanan berkat, bukan tepahitan. Ia ingin kamu merasakan kebebasan surga, bahkan sebelum kamu melangkah ke dalamnya. Satu hal yang Tuhan ingin setiap orang Kristen lanjut usia lepaskan sebelum kematian adalah ketidakmengampunan. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat dibawa seseorang ke dalam kekekalan jika ia memilih untuk tetap memikulnya. Tuhan menolak membiarkan anak-anaknya mati dengan belenggu di sekitar hati mereka. Salib dibangun untuk mematahkan setiap belenggu itu. Hidupmu belum berakhir, tujuanmu belum selesai. Hatimu masih mampu untuk merdeka. Dan Tuhan yang menjaga kamu sejak napas pertamamu, kini mengundangmu dengan kelembutan dan otoritas untuk melepaskan apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Lepaskan bukan karena masa lalu pantas mendapatkannya, tetapi karena jiwamu membutuhkan. Kekekalan terlalu indah untuk dimasuki dengan sesuatu yang kurang dari hati yang sepenuhnya berserah. Bab terakhirmu bisa menjadi kesaksian terbesarmu, dan surga sedang menantimu. Lebih ringan, lebih merdeka, diampuni, dan akhirnya terbebas dari beban.